Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan mengenai baterai lithium. Nah, presentasi ini merupakan tugas besar 2 mata kuliah kimia elektro. Nah, di presentasi kali ini kelompok kami itu menjelaskan tentang baterai lithium, mulai dari apa itu baterai lithium, kemudian cara kerja baterai lithium, dan juga seperti kayak struktur-struktur baterai lithium atau apa aja sih yang ada di baterai lithium, kemudian kelebihan dan kekurangan dari baterai lithium itu sendiri. Nah, next. Nah, ini nama anggota kelompok. Yang pertama tuh ada saya, Ahmad Burhanuddin. Kemudian ada Bang Nandiko Ramadhani, ada Nur Ajis Taufikur Rohman, dan ada Aditya Fernanda Putra. Lanjut. Next. Sore ini agak Oke. Nah, apa itu baterai lithium? Nah, baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, atau bahkan mobil listrik. Nah, kalau baterai lithium itu sendiri adalah baterai yang menggunakan senyawa penyimpan lithium sebagai bahan elektroda positif dan negatifnya. Lanjut. Nah, secara umum jenis baterai lithium itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah baterai lithium sel primer. Nah, yang sel primer ini dia tidak dapat diisi ulang. Dan yang kedua ada baterai lithium sel sekunder. Nah, ini dapat diisi ulang atau recharging. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu ada baterai lithium primer. Baterai ini tidak dapat diisi ulang karena logam lithium reaktif yang dapat meledak, terutama pada suhu yang relatif tinggi. Baterai ini menggunakan logam lithium sebagai anoda dan MnO2 atau magnesium oksida sebagai katodanya, dengan garam lithium sebagai elektrolitnya, karena garam lithium itu bebas air. Karena jika mangan oksida ini terkena air, maka akan lebih reaktif dan mudah meledak. Nah, di sebelah kiri bawah ini ada gambar dari baterai lithium primer. Nah, yang tengah itu ada batang karbon atau katodanya, kemudian ada pasta elektrolitnya, itu tadi garam lithium, kemudian ada pemisah, dan juga di itunya ada campuran karbon dan MnO2, serta yang di bawah itu ada logam seng atau anodanya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai cara kerja baterai lithium primer atau yang tidak dapat diisi ulang. Pada anoda lithium, seperti yang digambar sebelumnya, itu anodanya itu menerima elektron dari katoda dan menghasilkan potensial reduksi sebesar minus 3,05 volt. Oleh karena kenegatifannya inilah lithium dimanfaatkan sebagai anoda. Kemudian dia direaksikan oleh MnO2 atau mangan oksida yang berpotensial reduksi, yaitu plus 0,35 volt. Agar reaksi terjadi secara spontan, MnO2 tersebut atau mangan oksida ditempatkan sebagai katoda.
terjadilah proses antara anoda dan katoda akan mengalir arus, yaitu dari kutub positif atau kutub anoda ke kutub negatif katoda. Sedangkan elektron akan mengalir dari katoda menuju anoda. Proses ini adalah proses yang terjadi pada sel volta, di mana reaksi kimia dapat menghasilkan energi listrik. Sel volta itu disebut juga sel galvanis. Yaitu kalau sel galvanis itu dia mengalirkan arus hingga menyalakan lampu. Seperti itu. Next. Nah, di sini akan membahas tentang reaksinya, reaksi baterai lithium primer. Jika pada kondisi standar, itu terjadi oksidasi, yaitu di anoda, itu negatif, anoda negatif. Kalau di sel galvanis, Li itu mengurai jadi Li plus dan plus E-, yang dimana energi potensial atau ininya E0 itu sama dengan 3,05 volt. Kemudian terjadi reduksi di katoda plus, di sini sebagai plus, itu persamaan reaksinya, persamaan kimianya itu adalah mangan oksida atau MnO2 plus Li plus tambah E-, menghasilkan LiMnO2, di mana energi potensialnya itu sebesar 0,35 volt. Nah, akhirnya menjadi reaksi sel, yaitu Li ditambah atau plus MnO2 menghasilkan, ini ada kesalahan tulis, maksudnya adalah tanda panah ke kanan, yaitu LiMnO2, yang dimana energi potensialnya itu SL-nya itu sama dengan 3,40 volt. Next. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan baterai yang dapat diisi ulang, yaitu baterai lithium ion atau disebut baterai Li-ion. Baterai Li-ion adalah jenis baterai isi ulang di mana ion lithium bergerak antara anoda dan katoda. Pada sel sekunder, anoda dan katoda bereaksi secara kimia. Namun sel dapat diisi ulang dengan proses elektrolisis untuk mengembalikan anoda dan katoda ke kondisi awal. Ion lithium sebagai anoda bukan logam lithium, maka reaksi sel di dalamnya bukanlah reaksi redoks, melainkan hanya pergerakan ion lithium melalui elektrolit dari suatu elektroda ke elektroda lainnya. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian baterai Li-ion. Di sini ada gambar di mana ada sebuah packing, di tanda panas itu agak kecil gambarnya, memang ada positif tape, ada gas release fan, ada case positif terminal, ada negatif terminal, ada sealing plate, ada negatif tape, separator, negatif elektroda, separator, dan positif elektroda. Kurang lebih seperti itu, dan bisa juga dilihat gambar sebelah kanannya, bisa dibaca dan dilihat sendiri tulisannya. Nah, kemudian bagian inti baterai lithium itu pertama ada katodanya, itu kutub positif dari si baterai ion tersebut. Yang kedua anodanya, yaitu kutub negatifnya. Yang ketiga elektrolit, yaitu larutannya dalam baterai tersebut, cairannya itu. Yang keempat adalah separator. Nah, separator sendiri itu adalah membran berpori yang tipis dan diletakkan di antara elektroda positif dan negatif untuk mencegah terjadinya kontak langsung dari dua elektroda tersebut. Dan manfaatnya itu adalah yang pertama menjaga kestabilan elektrolit, dan yang kedua adalah mencegah terjadinya arus pendek antara dua elektroda ketika proses transport ion yang tinggi. Seperti itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldi. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi yang berikutnya ada cara kerja baterai Li-ion. Nah, yang udah terpaparkan di sini adanya zat seperti LiCO2 naik ke atas. Lalu pertama kita dari di charge dulu ya, dari colokan ini terus menjadikan di charge tuh ada dua senyawa ini, LiCO2 dengan grafit. Nah, lalu yang di sampingnya kalau ini ada discharge. Mungkin nggak jauh beda ya untuk kedua hal ini. Nah, jadi itu saat di-charging atau digunakan, lithium akan mengantarkan elektron dari anoda menuju alat yang membutuhkan elektron, seperti kapasitor dan prosesor. Di handphone atau di laptop kemudian berakhir di katoda. Sedangkan proton dari katoda mengalir melalui elektrolit dan masuk menembus separator di antara anoda dan katoda. Atau bisa disebutnya proses interkalasi.
Proses ini berlangsung terus-menerus hingga kapasitas penggunaan baterai habis. Mungkin kalau untuk sekarang ini kan, kalau kita tahu juga ya, kalau baterai-baterai lithium ion ini, meskipun kita di HP-HP zaman sekarang itu, meskipun kita charge semalaman juga tidak akan merusak kualitasnya karena dari teknologi yang sudah berkembang saat ini. Lalu saat di-charging, maka elektron akan kembali dari katoda ke anoda melalui alat pengisi ulang charge atau charger, dan dengan dibantu arus yang masuk dari charger, proton akan kembali menuju katoda sehingga kondisi kembali menjadi seperti semula. Nah, untuk reaksinya itu, jika pada kondisi discharging, elektropositif seperti yang kita lihat ini, Li1 -X2, sampai akhirnya menjadi CO2, dan elektronegatifnya itu CNLi menjadikan Cn plus Xli plus Xe minus. Jadi reaksi keseluruhannya itu elektrolit selnya menjadi 3,70 volt. Seperti itu. Ini mau dilanjutkan dengan Bapak Aditya? Ya, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi reaksi jika pada kondisi charging, elektroda positif plus LiCoO2 tanda panah kanan, Li1 min X CO0. Di bawahnya itu ada 2 plus XLi plus Xe min. Kemudian elektroda negatif atau negatif Cn plus XLi plus Xe. Tanda panah kanan CnLi. Kemudian ada reaksi keseluruhan, yaitu adalah LiCO02 plus Cn, tanda panah kanan Li1 min XC0. Bawahnya lagi ada O2 plus CnLiX. Next. Selanjutnya adalah kelebihan baterai lithium. Yang pertama itu adalah ringan, karena terbuat dari karbon dan litium yang merupakan elemen untuk menyimpan energi dalam ikatan atomnya. Yang kedua itu adalah bertenaga. Sebesar 1 kg baterai li-ion yang dapat menyimpan 150 watt per jam. Yang nomor 3 adalah kuat, karena setiap bulannya hanya akan kehilangan 5% untuk sisi baterai. Lalu yang keempat itu adalah awet, karena siklus isi dan kuras dapat dilakukan hingga ratusan kali. Kemudian yang terakhir adalah dapat diisi ulang ketika baterai tidak benar-benar habis. Next. Selanjutnya ini adalah kekurangan baterai li-ion. Yang pertama adalah hanya bertahan 2 hingga 3 tahun setelah keluar dari pabrik. Terlepas itu digunakan atau tidak digunakan. Yang kedua, baterai tidak tahan pada suhu tinggi karena cepat haus. Yang ketiga, jangan dibiarkan kosong karena akan berdampak pada kerusakan baterai. Lalu yang keempat, komponen onboard membuatnya lebih mahal. Lalu yang terakhir, baterai dapat meledak atau terbakar apabila diletakkan pada suhu yang tinggi. Next. Lalu selanjutnya, mengapa lithium ion? Dibandingkan dengan teknologi baterai tradisional, baterai lithium ion mengisi daya lebih cepat, bertahan lebih lama, dan memiliki kepadatan daya lebih tinggi untuk kekuatan baterai lebih lama dalam kemasan yang lebih ringan. Oke, next. Lalu selanjutnya penggunaan baterai li-ion. Karena kelebihan itulah teknologi baterai li-ion banyak digunakan pada berbagai alat seperti laptop, mobile phone, kamera, dan mobil listrik. Li-ion pertama kali dikomersialkan pada tahun 1991 oleh Sony.
Saat ini baterai li-ion memiliki 2 kali lebih banyak energi atau berat dan 10 kali lebih murah dibandingkan pada saat pertama kali dikomersialkan. Sekian presentasi dari kelompok saya yang berisikan Ahmad Burhanuddin, lalu ada Bang Nandiko Ramadhani, Nur Aziz Taufikur Rahman, dan saya terakhir Aditya Fernanda Putra. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Udah ada.